Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita masuk ke berita pertama. Anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafagi mengatakan, dalam mengatur harga BBM di Indonesia, pemerintah harus melihat daya beli masyarakat pada saat ini. Karena saat ini daya beli masyarakat masih belum membaik pasca terdampak pandemi COVID-19. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah menunda dan mempertimbangkan ulang rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan gas 3 kg. Daya beli masyarakat masih belum membaik pasca pandemi COVID-19 lalu. Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 6 ke Jawa Timur, anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafagi mengatakan, dalam mengatur harga BBM di Indonesia, pemerintah harus melihat daya beli masyarakat pada saat ini. Terkait rencana kenaikan harga Pertalite, pemerintah harus benar-benar bijak agar masyarakat tidak keberatan dan negara juga tidak sepenuhnya menanggung beban. Harga minyak dan gas dunia saat ini masih mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Hal ini perlu diperhitungkan secara matang oleh pemerintah. Tentunya kami mengingatkan Pertamina agar apabila ada entah itu kenaikan atau penurunan harga, itu yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi di mana titik equilibriumnya ini? Titik tengahnya di mana itu harus disesuaikan. Jangan sampai nanti terlalu digenjot tapi yang dirugikan masyarakat. Jangan sampai nanti tidak digenjot tapi malah merugikan perusahaan. Nah, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi menegaskan, saat ini daya beli masyarakat belum membaik pasca pandemi. Untuk itu, rencana kenaikan harga Pertalite dan gas sebaiknya ditunda agar masyarakat tidak makin terbebani. Karena subsidi yang diberikan oleh negara saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Daya beli masyarakat yang sangat rendah ini, Komisi 6 berharap tidak akan menaikkan harga BBM lah dalam jangka waktu pendek ini. Kita akan menanyakan kalau memang itu akan dinaikkan atas dasar apa dalam kondisi masyarakat susah seperti ini. Dari Jawa Timur, Bani TVR Parlemen melaporkan. Masih soal rencana kenaikan harga energi pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menanggung kerugian akibat melonjaknya harga minyak dan gas dunia. Namun, pemerintah harus punya strategi lain agar masyarakat tidak terlalu terdampak. Rencana pemerintah menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kg sebagaimana disampaikan oleh Menteri SDM Arifin Tasrif dinilai sebagai langkah yang tidak bijak, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat belum stabil pasca dihantam badai pandemi 2 tahun belakangan ini. Usai memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menanggung kerugian akibat melonjaknya harga minyak dan gas dunia. Kendati demikian, Martin meminta pemerintah meninjau kembali rencana menaikkan harga Pertalite dan gas 3 kg dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih dan masih sangat bergantung pada produk energi bersubsidi. Jadi memang kita memahami bahwa tekanan global ini cukup kuat ya, sehingga harus melakukan penyesuaian harga, tapi kita juga ingin agar Pertalite sebagai bahan bakar yang masih dibantu oleh negara itu bisa tersedia cukup banyak gitu, sehingga kalau nanti pariwisata itu kembali banyak di Bali, jangan sampai kemudian terhambat transportasi karena kekurangan pasokan dari BBM ya. Anggota Komisi 6 DPR RI Nyoman Parta menilai kenaikan Pertalite dan gas LPG 3 kg dikhawatirkan dapat memicu naiknya angka kemiskinan. Pasalnya, mayoritas tenaga kerja Indonesia saat ini bekerja di sektor informal, berpendapatan rendah, dan sebagian besar pelaku UMKM sangat bergantung pada sumber energi bersubsidi. UMKM menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Oleh karena itu jangan naikkan dulu atau tunda dulu kenaikan Pertalite dan gas LPG. Dari Provinsi Bali, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, sejumlah masalah hukum termasuk masalah pertambangan di Bone Bolango, Provinsi Gorontalo harus segera diselesaikan. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyebut kinerja kepolisian daerah Provinsi Gorontalo dalam menekan angka kejahatan di masyarakat dinilai sangat baik. Namun pemirsa, kepolisian didesak turut memprioritaskan sejumlah masalah pertambangan di Bone Bolango. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja kepolisian daerah Provinsi Gorontalo dalam hal penyelesaian investasi ilegal, antisipasi penganiayaan, dan program vaksinasi. Namun persoalan konflik serta izin tambang batu hitam di Bone Bolango harus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Ditemui usai pertemuan Komisi 3 DPR RI dengan Kepolisian Daerah dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menilai kinerja kepolisian daerah Provinsi Gorontalo dalam menekan angka kejahatan di masyarakat sangat baik. Narkotik, beliau ini sudah bekerja dengan juga sangat luar biasa. Dari laporannya sangat tertib, sangat presisi, sistematis, dan jelas betul program prioritasnya dengan tagline untuk Polri presisi dijabarkan dengan di lapangan dengan langkah-langkah yang masif dan terukur, terstruktur, masif terukur. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Safarudin berpendapat, kepolisian daerah Provinsi Gorontalo harus membuat program untuk menekan peredaran minuman keras di masyarakat. Selain itu, Safarudin meminta persoalan lingkungan di tambang batu hitam perlu menjadi perhatian utama. Saya pikir memang harus menjadi perhatian kita supaya tambang ini jangan sampai mencemari lingkungan, merusak lingkungan. Terus bagaimana pembagiannya dengan daerah. Jangan sampai dinikmati sebagian besar di pusat. Dari Provinsi Gorontalo, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi dukungan para aktivis perempuan dalam mendukung implementasi Undang-Undang TPKS agar dapat diimplementasikan dengan baik. DPR RI akan terus memberikan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, pasca disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani saat menerima audiensi aktivis perempuan dari berbagai elemen sebagai apresiasi dan ungkapan terima kasih di perayaan Hari Kartini. Tadi saya baru bertemu dengan teman-teman dari berbagai elemen yang kemudian sangat mendukung dan meminta agar implementasi dari Undang-Undang TPKS ini kemudian bisa berjalan sebagaimana yang menjadi cita-cita dari kita semua. Ini adalah hadiah di Hari Kartini bagi perempuan Indonesia, anak Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka yang merupakan koordinator acara tersebut mengungkapkan, dukungan para aktivis perempuan maupun jaringan dan elemen lainnya terhadap Undang-Undang TPKS sudah lama terjadi. Sudah lama memang teman-teman aktivis perempuan yang banyak mendukung pengesahan undang-undang ini. Dan tidak hanya aktivis perempuan ya, tapi juga banyak jaringan, banyak kalangan gitu ya. Itu yang mendukung sekaligus memberikan banyak masukan terhadap Undang-Undang TPKS. Ingin ketemu Bu Puan untuk mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Tapi tadi Bu Puan memang sangat wise ya bahwa undang-undang ini adalah undang-undang perjuangan bersama perempuan Indonesia. Dan perjuangan itu undang-undang ini menjadi hadiah khusus bagi perempuan Indonesia di Hari Kartini. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mendukung penuh kebijakan pemerintah di sektor pariwisata dengan langkah strategis untuk mendorong pemulihan pariwisata nasional setelah terpukul pandemi COVID-19. Pemerintah berkomitmen mewujudkan mega ekosistem pariwisata Indonesia. Harapannya agar perekonomian negara semakin meningkat dengan membentuk lokomotif penggerak pariwisata Indonesia. Komitmen tersebut kini coba diwujudkan lewat holding BUMN pariwisata yang bernama Injourney. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mendukung penuh kebijakan pemerintah di sektor pariwisata ini karena dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong pemulihan pariwisata nasional setelah terpukul pandemi COVID-19. Hal tersebut dinyatakan Intan dalam kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke Bali beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Intan juga menyinggung soal kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur Bali yang berperan sebagai lokasi riset untuk peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia dan menjadi KEK kesehatan pertama yang ada di negeri ini. Pembangunan kawasan Sanur di bawah garapan Injourney direncanakan untuk menjadi kawasan rumah sakit yang terintegrasi dengan sarana penunjang lainnya. Kami berharap Bali yang sekarang ini sudah juga mulai ada peningkatan secara signifikan baik turis lokal maupun wisata dari luar negeri. Mereka akan siap bahwa KEK Sanur, kawasan ekonomi khusus Sanur yang diperuntukkan untuk mendatangkan devisa baru bagi negara segera bisa berjalan. Groundbreaking sudah berjalan dan semoga tahun depan sudah bisa berproduktif. Kemudian juga Sarinah bagian dari grupnya. Juga Juni ini insya Allah akan diresmikan oleh Presiden dan kesiapan baik Angkasa Pura 1, 2 tentu harus menjadi penunjang. Dari Bali, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Lebaran dan semakin pulihnya ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, harga-harga pangan semakin melambung. Bagaimana tanggapan anggota DPR RI menanggapinya? Dan jawabannya sesaat lagi pemirsa, tetap di TVR 09.
Kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Sejumlah harga komoditas bahan pangan terpantau naik dan langka di pasaran. Nah pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto mendesak penyelesaian persoalan pangan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini. Untuk itu pemirsa, ini liputannya untuk Anda bersama kami. Lonjakan harga pangan sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 membuat kondisi masyarakat semakin sulit. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, sejumlah harga komoditas pangan terpantau naik dan langka di pasaran. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid menilai diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk segera menanggulangi masalah tersebut. Khalid meminta pemerintah bergerak cepat menangani persoalan ini dengan cara membuat intervensi kebijakan yang efektif untuk menstabilkan gejolak harga pangan. Sinergi dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk dapat mengurai masalah yang selama ini menjadi penyebab kelangkaan komoditas pangan nasional. Di mana permasalahan pangan hampir tiap tahun terjadi. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kisruh pangan, karena pangan itu kan hajat hidup rakyat, hajat hidup bangsa. Maka saya melihat ini pemerintah negara harus hadir untuk mengatur khususnya pangan. Tanpa pengaturan pemerintah yang konkret, tanpa sinergitas regulasi dan kebijakan pemerintah, ini akan selalu jadi masalah. Anggota Komisi 4 DPR Bambang Purwanto mendesak penyelesaian persoalan pangan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini. Perlu perhatian serius dan komitmen dari semua pihak untuk dapat memastikan ketersediaan bahan baku, stabilitas harga, serta perbaikan tata kelola pangan. Perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan komitmen yang kuat dari pemerintah bahwa yang dikeluhkan mereka, kayak tahu tempe tadi kan, bahan bakunya kedelai, kemudian juga biaya produksi sangat mahal, sehingga menurut saya perlu melakukan perbaikan tata kelola pangan. Intervensi kebijakan dari pemerintah juga perlu dibarengi dengan kolaborasi antar kementerian untuk upaya yang lebih optimal dalam menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Komoditas pangan dan perdagangan telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Yefli Hanteru Sitorus, menyatakan pemerintah
kurang memiliki keberanian untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang. Bahkan ia menilai pemerintah sudah gagal pasca kenaikan barang kebutuhan pokok dan sejumlah komoditas pangan prioritas. Perlu kolaborasi, sinergi dengan kementerian lain. Tetapi siapakah sebenarnya simpulnya? Simpulnya Kementerian Perdagangan. Jadi upaya kolaborasi itu harus menjadi inisiatif Kementerian Perdagangan. DPR juga meminta pemerintah segera membenahi produksi dan distribusi pangan dalam negeri. Seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas akibat bergantung pada impor, sehingga menyebabkan carut-marut distribusi pangan. Pemerintah harus berani melangkah untuk membuat inovasi substitusi pangan. Anggota Komisi 4 Firman Subagio menduga penyebab kenaikan harga ini muncul karena ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan pribadi. Selain itu, anomali akibat dampak cuaca terjadi di berbagai negara serta diperparah dampak perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga dan tersendatnya keran impor seperti pupuk dari Rusia dan lain sebagainya. Sukses untuk membuat kebijakan impor, tetapi gagal untuk mendistribusikan kayak kedelai. Gonjang-ganjing kemarin kan sama. Nah, posisi ini yang memang berbeda lah ya. Kalau kedelai kan produksi kita nggak ada. Tapi kalau CPO itu melimpah ruah, hanya salah di mekanisme daripada distribusi dan tata kelolanya. Tanggung jawabnya Kementerian Perdagangan, bukan Menko Perekonomian. Menko Perekonomian itu hanya kebijakan itu udah bagus. Kita atungi jempol karena posisi rakyat susah, pemerintah, presiden, Menko langsung memutuskan kasih subsidi. Untuk masalah gonjang-ganjing ini saya yakin akan berkepanjangan. Ya, alasannya adalah ketika perang Rusia dan Ukraina ini tidak berhenti, KCL kita kan dari sana. Sawit CPO masih mengandalkan KCL dari impor. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, sebentar lagi Lebaran tiba. Apakah pemirsa sudah punya agenda untuk menghabiskan waktu dengan keluarga? Kami sajikan kepada Anda film bioskop terbaru untuk mengisi libur Lebaran mendatang. Baik pemirsa, informasinya lengkapnya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tentu kita sama-sama sepakat bahwa keluarga adalah segala-galanya dalam hidup kita. Namun seringkali bisa tercerai-berai hanya gara-gara masalah warisan. Nah pemirsa, di momen jelang libur lebaran ini kami sajikan kepada pemirsa nih film terbaru di bioskop yang layak ditonton bersama keluarga. Judulnya adalah Gara-Gara Warisan. Tapi tunggu dulu Fat, meskipun judulnya terlihat berat atau seram, ternyata film ini bergenre komedi keluarga. Berikut ini cuplikan filmnya hanya untuk Anda pemirsa. Kalau ada yang mau membantu Bapak mengurus guest house, 70% keuntungannya buat dia. Aku mau. Aku aja, Pak. Aku bisa kok. Ada syaratnya. Ini Umar dan ini Wiwin. Umar ini bagian check out, check in. Ijul dan Aceng ini housekeeping. Tapi kalau lagi rame, Umar kadang-kadang bantu kan ya? Iya Pak, betul. Kebetulan aku orangnya mauan. Depan hayu, belakang hayu. Fleksibel Mas. Halo pemirsa TVR Parlemen. Suasananya lebaran banget nih. Untuk mengisi waktu bersama keluarga, kali ini TVR Parlemen punya rekomendasi apik nih untuk pemirsa yang hobi nonton film di bioskop. Gara-Gara Warisan merupakan film drama komedi terbaru dari Star Vision yang siap menghibur keluarga Indonesia selama lebaran ini. Film keluarga ini disutradarai dan ditulis oleh debutan yang juga komika Muhat Pli Aco. Diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Chan Parweservia. Ya, tentu pemirsa tak asing dong dengan Ernest Prakasa yang terkenal dengan film-film bergenre komedi yang ringan namun sangat bermakna bagi keluarga. Ada program nggak untuk guest house kita? Bingung. Gak ada sih. Kosong ini otaknya. Dibintangi oleh Oka Antara, Indah Permatasari, Ge Pamungkas, Yayu Unru, Ira Wibowo, dan Sheila Dara. Film ini bercerita tentang perebutan warisan dari 3 saudara yang tidak pernah akur. Gimana kalau saya buka penawaran 5M? Lalu, apa yang diperebutkan oleh mereka? Ternyata mereka memperebutkan warisan berupa guest house milik keluarga. Konflik pun terjadi karena masing-masing anak punya karakter sendiri. Film ini sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga karena membawa pesan yang sangat penting tentang kepercayaan dalam sebuah keluarga, terutama ketika dihadapkan pada sebuah ujian besar. Kita akan jual guest house itu. Wah, jadi gak sabar nonton nih pemirsa TVR Parlemen. Jangan lupa nonton Gara-Gara Warisan bareng keluarga ya. Aku sampai resign dari kantor buat ngurusin guest house. Tahu gitu aku nggak pernah datang ke rumah ini lagi, Pak. Buang-buang waktu. Kecapnya mana? Makan pizza pakai kecap lo kata mendoan. Ih, lu yang kampung. Pizza Fixa. Pemirsa, kami informasikan kepada Anda bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses. Masa reses merupakan momen bagi seluruh anggota Dewan untuk kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, Anda tetap dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR Parlemen edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan, apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau juga untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah pemirsa di berbagai lokasi yang terdekat dengan Anda, apalagi bagi Anda yang bersiap untuk mudik lebaran. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 besok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.